Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan Wiranto bahwa pelaku hoaks bisa dijerat menggunakan undang-undang tentang terorisme menuai kontroversi. Wiranto menyebut para penyebar hoaks sebagai peneror masyarakat. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menganggap penyebaran informasi bohong alias hoaks sama dengan terorisme. Wiranto menilai keduanya sama-sama mengancam dan membuat masyarakat jadi takut, sehingga mewacanakan penggunaan undang-undang terorisme untuk menangani teror hoaks. Kalau masyarakat diancam dengan hoaks agar mereka takut datang ke tempat pemungutan suara, itu sudah ancaman dan merupakan tindakan terorisme. Masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu memikirkan adanya hoaks, isu-isu yang menyesatkan, yang seakan-akan pemilu akan terganggu, tidak aman dan sebagainya, ada gerakan massa, tidak ada. Itu nanti menjadi tugas tanggung jawab komponen keamanan. Tentu saja tidak mungkin kita kerjakan sendiri, kita tetap meminta dukungan, bantuan, partisipasi dari seluruh yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ini agar semuanya bisa berjalan baik. Wiranto mengatakan para penyebar hoaks itu sebagai peneror masyarakat. Untuk itu, Wiranto menyebut para penyebar hoaks bisa dijerat dengan aturan soal terorisme. Kan ada ITE, undang-undang ITE ada, undang-undang pidananya ada. Ya. Tapi kembali saya katakan tadi bahwa hoaks ini kan menteror masyarakat. Terorisme itu ada yang fisik, ada yang non-fisik. Tapi teror, karena menimbulkan ketakutan. Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Dan kalau masyarakat diancam dengan hoaks, untuk kemudian mereka takut ke TPS, itu sudah ancaman, itu terorisme. Maka tentu kita gunakan undang-undang terorisme. Di sisi lain, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga menilai hoaks politik tidak ada hubungannya dengan undang-undang terorisme. Wakil Ketua BPN Ahmad Muzani menilai undang-undang terorisme itu dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas terorisme, sehingga tidak semestinya digunakan untuk menjerat pelaku hoaks karena sudah ada undang-undang ITE. Ahmad Muzani menambahkan pernyataan Wiranto tersebut berpotensi menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hoaks sebagai sebuah ancaman tidak ada yang tidak sepakat. Kita semua sepakat hoaks adalah ancaman. Dan hoaks itu selama ini digunakan dengan undang-undang ITE. Jadi jangan merasa tidak mampu menanggulangi hoaks, terus kemudian menggunakan undang-undang lain yang itu berpotensi kepada penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Ma'ruf Amin Joni G. Plate kepada CNNindonesia.com, pernyataan Wiranto tersebut sebagai peringatan bagi masyarakat agar berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Wacana pemerintah menerapkan undang-undang terorisme untuk penyebar hoaks menuai pro dan kontra. Kelompok masyarakat sipil mengatakan ini tidak tepat, rawan penyalahgunaan, sementara pemerintah berdalih hoaks juga menimbulkan ketakutan, sama seperti terorisme. Kita bahas malam ini bersama narasumber, ada Pak Sri Yunanto, staf ahli Menko Polhukam. Pak Yunan, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mas Muhammad Isnur, Ketua Bidang Advokasi YLBHI. Mas Isnur, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya ke Pak Yunan dulu. Apa sih sebenarnya pertimbangan apa yang memantik kemudian sampai keluar wacana ini? Iya. Karena kalau hoax kan beredarnya juga sudah lama, tapi baru sepekan terakhir lah ini rame. Ya, jadi gini, yang pertama adalah kita memahami dulu konteksnya. Ya, jadi konteks yang mari kita pahami konteks di mana apa yang disampaikan oleh Pak Wiranto tadi, gitu, bahwa sekarang ini yang pertama adalah bahwa ada sebuah eskalasi hoax. Karena hoax itu kalau kita baca di Undang-Undang ITE itu dimensinya banyak. Sebenarnya lebih banyak didominasi hoax yang kaitan dengan jual beli itu apa namanya? Jual beli transaksi perdagangan. Terus ada hoax yang sekedar hoax yang sekedar untuk memutarbalikkan fakta karena kepentingan-kepentingan. Nah, sekarang yang ramai itu adalah hoax yang sifatnya menakut-nakuti. Ya kan? Ada yang mengatakan bahwa nanti kalau menang ini akan terjadi chaos, kalau menang ini akan jadi people power, pemilu akan curang, macam-macam. Dan ini terus belum lagi nanti akan ada dikuasai oleh
istilahnya kekuatan asing dan lain sebagainya gitu. Nah, ini masyarakat itu menjadi takut dan itu faktual. Faktualnya apa? Banyak sekali, terutama kelompok etnik tertentu yang sudah mengatakan bahwa pemilunya akan aman nggak ya gitu. Nah, dan bahkan mereka sudah, kalau gitu ada yang masyarakat memang yang hatinya tipis dan rasa nasionalisme tipis itu merencanakan akan keluar negeri misalnya pada saat pemilu, dan itu artinya dia tidak akan berprestasi dalam demokrasi gitu. Jadi di sini hoax dimensinya ketakutan. Nah, Soekarno itu dominasinya itu gitu. Nah, sekarang kita lihat ya tentang terorisme. Apa itu? Saya tadi sudah periksa itu definisi tentang terorisme. Iya, Ya. iya. Jadi ada kekerasan, ada pengerusakan, Kekerasan atau ancaman yang Kekerasan, menimbulkan ancaman. suasana teror atau rasa takut secara meluas. Iya, di situ. Jadi elemen paling penting di dalam definisi teror itu adalah ketakutan itu sendiri sebenarnya. Oke, oke, Ya. oke. Ketakutan maksudnya apa? Jadi bedanya kriminal. Jadi terorisme itu kan extraordinary crime ya, kriminal luar biasa, transnational crime. Tapi bottom line, tujuan daripada teror itu adalah sebenarnya indirect target bahasa saya. Jadi target yang tidak langsung. Bedanya misalnya begini, kalau saya nyopet atau membunuh, kalau saya itu bukan teror, itu bunuh aja, targetnya meninggal, selesai gitu. Tapi kalau teror itu setelah saya bunuh jebret, yang lain biar takut kayak seakan-akan kayak mau dibunuh gitu. Oke. Nah, jadi di situ ada elemen. Nah, Pak Wiranto tuh melihat kedua elemen ini. Gitu. Jadi produknya sama-sama ketakutan. Ya, dari kalau ketakutan ini ya kan tadi mewacanakan. Iya. Jadi mengangkat satu ide. Nah, Oke. hukum itu memang hukum di dalam satu masyarakat itu kan memang bertugas sebagai norma itu untuk mengatasi masalah-masalah yang berkembang. Jadi situ gagasan Pak Wiranto atau pendapat yang dilontarkan oleh Pak Wiranto seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya ini memandangnya seperti itu kan ini berarti kembali lagi soal tafsir ya Mas Isnur, dari tafsir apa ya? Kalau misalnya Anda melihatnya ini. Jadi ini menandakan menurut kami ketidakpahaman dan ketidakdetailan Pak Wiranto dalam membaca pasal. Pasal itu disusun, dibuat dengan sangat strict. Disusun dengan sedemikian rupa, unsurnya harus lengkap. Apa? Jadi tidak bisa melihat hanya definisi saja di undang-undang? Kita bisa lihat unsurnya terorisme itu bukan hanya ketakutan, tapi dia misalnya menimbulkan korban yang bersifat massal, menimbulkan kerusakan atau kehancuran yang objek vital, ada motif dan lain-lainnya. Maka kemudian wajar kalau polisi jadi bertanya, nggak bisa begitu Pak. Saya membaca berita, dilihat dulu latar belakangnya bagaimana. Unsur kesengajaannya seperti apa, intimidasi psikologis seperti apa, analisanya harus komprehensif. Termasuk keterkaitan dengan kelompok-kelompok teror atau tidak itu juga dilihat. Hati-hati menafsirkan pasal yang udah sangat detail. Pasal itu nggak perlu ditafsirkan lagi. Jadi kalau saya menginjam bahasanya Pak Nasir Jamil ini emang ngawur gitu. Dan ini berbahaya Mbak. Berbahaya kenapa? Karena sangat beda pelakuan tindakan aparat dari terorisme dan pidana biasa. Kalau di pidana biasa penangkapan 1 hari, di terorisme 14 hari, di pidana biasa penahanan 20 hari, kalau di terorisme bisa 60 hari. Itu bayangkan orang hanya berbuat hoax dan mungkin dianggap terorisme diperlakukan seperti teroris, dituduh teroris pula, disidangkan, dipenjara, ditahan dengan undang teroris juga. Itu justru jangan-jangan ucapan ini menakuti warga, membuat teror ke warga dalam bahasanya Douglas Harper gitu ya. Ini kebijakan yang justru meneror warga, serba takut untuk berbicara, dituduh hoax, dituduh teroris, dan ditangkap dengan densus gitu tiba-tiba. Saya pikir itu ucapan yang seharusnya tidak keluar dari Menko Polhukam ya. Termasuk wacananya, point of view Iya dong. seperti itu juga. Dengan jabatan sekaliber Menko Polhukam harusnya dia memberikan kepastian hukum, bukan memberikan tafsir yang meluas. Seperti itu. Tapi sebenarnya Pak Yunan, kembali ini kan kemudian disampaikan juga oleh Pak Wiranto bahwa wacana ini akan diterapkan pada saat pemilu, artinya spesifik sekali dan kebetulan petahana juga di sini maju lagi. Jadi ini akan menimbulkan dugaan-dugaan yang sangat liar kemudian sekarang bahwa sebenarnya selama ini juga akan diposisikan salah satu calon saja yang diserang oleh hoax gitu kan. Jadi ini akan menimbulkan dugaan ke sana bahwa ada permainan, ada ketakutan sebenarnya dari pemerintah. Ya, gini. Jadi yang pertama saya mau klarifikasi bahwa gini. Terorisme
sebagai sebuah istilah yang baku. Itu memang ada di dalam undang-undang Iya. terorisme. Tetapi Definisinya banyak ya. sekali elemen-elemen substantif daripada terorisme itu ada di undang-undang lain. Misalnya undang-undang penerbangan. Ya. Itu sama sekali tidak disebutkan satupun kata-kata terorisme. ICAO segala macam. Pembajakan, sabotase, dan lain sebagainya. Itu ada namanya unlawful interference. Tetapi itu secara substansif itu teror. Gitu loh. Secara substansif itu teror. Gitu loh. Karena menimbulkan ketakutan itu. Ketakutan, ya dan sama. Nanti kalau itu di luar, kelakuan itu di luar penerbangan, itu disebut teror juga. Misalnya di hukum laut, itu ada namanya armed robbery. Ya. Apa namanya perampokan. Terus juga apa namanya penculikan, kidnap. Yang seperti terjadi Abu Sayyaf dan sebagainya, itu teror sebenarnya gitu loh. Nah, jadi saya lebih membaca keinginan Pak Wiranto itu pertama itu bukan kemudian dengan kan istilahnya satu kreativitas. Jadi kreativitas sebuah gagasan yang dilemparkan untuk mengatasi persoalan. Kenapa? Hoax itu sudah begitu masif gitu loh. Nah, sekarang dan undang-undang ITE menurut Anda tidak seberapa kuat untuk itu atau ya gini, jadi undang-undang ITE itu memang ada. Tapi kalau dilihat pasal-pasal dominannya itu lebih kepada penipuan bisnis. Terus apa namanya ya penyebaran informasi, tetapi tidak semuanya berkaitan dengan satu ketakutan. Nah, sekarang saya kasih contoh. Kalau misalnya seorang mengatakan nanti di apa namanya di TPS akan ada bom. Nah, itu hoax. Tapi sebenarnya hoax, kalau itu hoax. Tetapi hoax itu menyebabkan ketakutan enggak? Nah, memang interpretasinya masih nanti ya Pak Wiranto kan bukan juga hakim gitu. Artinya elemen-elemen itu tidak dikatakan, misalnya potensi-potensi itu bisa untuk diinterpretasikan seperti itu, gitu loh. Nah, kalau saya kira pemerintah ketakutan atau apa panik, enggak juga. Karena kita selalu mengatakan bahwa di dalam beberapa kali rapat, situasi itu aman-aman saja, gitu loh. Tapi bagaimana sekarang memang mengatasi masalah hoax ini kan, gitu. Yang berdimensi ketakutan dan nanti akan berdimensi kepada persoalan penyelenggaraan pemilu. Oke. Kita sekarang jeda dulu Mas Yunus. Tapi setelah itu kemudian pertanyaannya sekarang kalau misalnya kemudian digunakan itu dimensinya seluas apa? Ini kan kemudian menjadi pertanyaan dan bisa ditarik sejauh apa? Karena kita tahu Undang-Undang ITE sendiri sampai sekarang masih bermasalah karena pasal-pasalnya karet, ditarik kemana-mana gitu kan? Jadi korban. Udah banyak yang jadi korban. Betul. Nanti setelah jeda kita bahas. Tetap di CNN Indonesia Prime News. Anda masih menyaksikan dialog CNN Indonesia Prime News. Malam ini kami membahas soal wacana penggunaan undang-undang terorisme untuk menjerat mereka yang menyebarkan hoax. Sekarang pertanyaannya Mas Isnur, seberapa luas dimensinya nanti kemudian jika ini digunakan dan seberapa itu bisa menarik banyak orang-orang lagi gitu? Ini yang sudah diprediksi oleh YLBH ini. Posisi Menko Polhukam, dia tidak boleh berkreatif dalam pasal-pasal hukum. Tidak boleh melontarkan wacana. Karena dia bisa ditafsirkan oleh aparat di bawahnya sebagai perintah. Itu bukan wadahnya untuk wacana. Wadahnya untuk menegakkan hukum, kepastian hukum, pasal-pasal yang ada dipakai. Nah, kalau kemudian ini bahasanya saya meminta ditaati oleh aparat di bawah, banyak pelanggaran terjadi. Wacana dipaksakan dalam ranah-ranah hukum. Kalau disampaikan tadi itu ide, gagasan, itu juga tidak semestinya. Tidak semestinya pejabat publik, apalagi pada posisi jabatan Menko Polhukam, seperti itu. Yang membawahi ya kalau dia di kampus, di kelas akademik, ngeluarin wacana boleh-boleh saja. Tapi dalam kapasitas dia statement sebagai pejabat publik, di depan masyarakat, di depan aparat, apel gabungan apalagi, itu perintah. Karena dia punya kewenangan, dia punya kekuasaan di situ. Dan itu akhirnya memang berdampak luas. Saya melihat banyak kelompok yang bahkan Mavindo yang selama ini bergerak di anti hoax itu juga keberatan dengan statement ini. Karena bisa mengaburkan satu soal hoaxnya, mengaburkan bagaimana cara menangani hoaxnya, gitu. Yang ketiga mengaburkan definisi terorisme itu sendiri. Jadi seolah-olah terorisme yang kita pahami sebagai extraordinary crime itu diturunkan, didegradasikan gitu. Dan saya bisa dibayangkan kalau setiap orang yang kemudian buat status dianggap menakutkan, dianggap menebar ancaman, di persepsi seperti itu, main tangkap berapa orang ditangkap dengan tuduhan teroris.
Nah, itu akan merusak definisi terorisme sendiri. Itu merusak definisi terorisme dan sudah diperhitungkan belum sih sebenarnya kalau misalnya tadi Mas Isnur mengatakan tidak tepat seorang Menko Polhukam menyampaikan pernyataan ini, tapi saya yakin pasti juga sudah ada pertimbangan sampai akhirnya keluar pernyataan ini, termasuk mungkin sudah ada perhitungan sendiri, entah survei internal yang dilakukan Menko Polhukam sebenarnya berapa banyak orang yang sudah percaya dengan hoax ini yang selama ini bertebaran. Iya, jadi tadi saya sampaikan ya Mbak, bahwa sudah banyak masyarakat yang terpengaruh dan merasa takut dengan hoax atau pesan-pesan bohong yang tidak ada realitasnya atau belum ada realitasnya atau realitasnya itu dalam skala analisis dan prediksi tidak akan terjadi. Nah, banyak kalau yang bikin FB itu Mas ini mungkin nggak percaya. Tapi kalau yang bikin statement itu adalah tokoh politik bahwa nanti akan terjadi chaos, bahwa ternyata terjadi ini, itu kan masyarakat kan mereka punya pendukung, ya kan? Dan apa benar ya? Bahkan sudah mengatakan bertanya loh kita tuh menerima keluhan-keluhan dari masyarakat itu dan bahkan mereka akan aman nggak ya pemilu dan lain sebagainya. Nah, kalau soal definisi enggak. Tadi saya katakan bahwa memang dalam elemen terorisme itu kan memang ada ketakutan dan itu sebenarnya core daripada definisi terorisme itu memang ketakutannya itu gitu. Tapi sampai harus kemudian punya ide dengan menggunakan undang-undang terorisme daripada kemudian untuk meredam rasa ketakutan yang dihadapi oleh masyarakat, atau sudah tidak ada cara lain untuk meredam ketakutan itu sampai oke lah dikeluarkan pernyataan ini. Ya udah sekarang gini aja. Atau bagaimana? Para penyebar hoax yang ketakutan itu berhenti gitu aja udah. Nah itu saya kira interpretasi itu tidak akan ada, ya kan? Kalau hoax yang lain itu kan ada yang dimensinya tidak ketakutan tadi kan. Kalau hoax cuma soal transaksi jual beli segala kan penipuan tuh, gitu loh. Nah bahkan ini saya lihat yang banyak bereaksi itu, ya kan adalah yang istilahnya kalau mengatakan pemerintah panik, ya nggak panik. Kalau saya yang melihat, yang panik itu ya jangan-jangan yang penyebar hoax yang ketakutan itu gitu loh. Nah, jadi ini apa sebenarnya, bluffing sebuah itu ancaman atau akan benar diterapkan kepada para penyebar atau bagaimana ini? Jadi gini loh, Pak Wiranto tuh melihat elemen-elemen itu ya. Jadi ada elemen ketakutan di terorisme. Ada elemen hoax yang menyebabkan ketakutan, ya kan? Silahkan para penegak hukum itu berkreativitas. Sebab kalau nanti sudah ada proses hukum, itu nggak ada yang bisa intervensi. Mas nggak tahu. Proses investigasi penyidikan itu kan siapapun nggak bisa intervensi. Menko Polhukam, presiden segala macam itu udah wacana, udah areanya area yudisial kan, area yudikatif gitu. Artinya itu nah istilahnya ini ada dua elemen yang sama gitu loh di dalam itu. Nah makanya istilahnya katakanlah apa bisa ya kan ini kedua hal ini dijadikan satu rujukan hukum. Kan hukum itu harus kreatif untuk menangani persoalan-persoalan yang ada di masyarakat gitu loh. Tapi ini agak menyeramkan gitu ya seperti kreativitasnya, Mas Isnur. Iya, selama ini penyidik sudah bekerja. Kepolisian menangani bagaimana ITE, bagaimana terorisme, mereka sudah punya definisi yang jelas, pasal unsur yang jelas, ahli yang dilibatkan siapa, bagaimana motif dan lain-lain sudah jelas. Nah sekarang tiba-tiba ada semacam switching gitu dalam tafsir dan unsur kreativitas. Penyidik nggak boleh kreatif. Penyidik harus bekerja sesuai dengan fakta. Temuannya apa, investigasinya apa, kaitannya kemana, unsur sejauh mana, di situ dia bekerja. Nggak boleh nambah-nambahin pasal. Termasuk berarti ini memang kuncinya memang kembali di konstruksi dan fakta hukum yang sebenarnya kalau menurut Mas Isnur sekarang ini apakah sudah kuat? Kalau misalnya belum kuat apa yang harus diperbaiki? Nanti ya Mas, sebentar ya. Kita sekarang jeda dulu nih. Nanti itu dijawab. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sekarang kita masih membahas kalau misalnya memang undang-undang terorisme ini kemudian tidak diterapkan. Tapi mungkin ada yang melihat kayaknya yang selama ini menjerat para penyebar hoax itu tidak terlalu kuat. Anda melihatnya begitu juga kalau kita baca pasal-pasal yang selama ini dipakai, Undang-Undang ITE, ya, bukan pasal 28 doang yang soal transaksi elektronik. Ada 29-nya yang soal ancaman menakut-nakuti. Ada 28-nya ya, 1, 2, dan 3. Ada 390 KUHP. Jadi sebenarnya sudah lengkap dan bisa. Pasalnya selama ini dipakai.
Misalnya kasus Sarasen, dipakai kok pasal-pasal itu dengan pakai undang terorisme. Dan Sarasen kan sama, Iya, iya. masif gerakannya dan lain-lain, pakai undang Terorganisir. ITE. Dan itu pun hukumannya nggak kena maksimum. Jadi selama ini sudah rigid, sudah kompleks, sudah baik. Iya, Kalau menurut walaupun Mas- dalam praktik banyak orang yang kena salah sasaran. Iya. Jadi ada orang yang curhat gitu ya tentang Karena rumah stretch sakit, ya. ya kan, ada yang curhat tentang pelecehan seksual yang dialami, pakai undang ITE dianggap meresahkan gitu. Selama itu aja banyak keresahan di masyarakat, banyak usul undang ITE ini selama ini menimbulkan pasal karet gitu. Apalagi undang terorisme dikaretkan lagi gitu. Ya, rawan untuk dikaretkan. Makin rawan. Semakin rawan untuk dikaretkan. Dan ini penting. Jadi saya nggak tahu bagaimana muka Indonesia di muka internasional gitu ya. Kalau tiba-tiba indeks demokrasi kita dipertanyakan gara-gara statement pejabat publik. Jadi indeks demokrasi itu menilai salah satunya statement pejabat publik. Ketika misalnya dia ngasal bilang soal A gitu di forum pembahasan terorisme internasional, bagaimana dipertanyakannya? Itu saya pikir akan bikin malu Indonesia dan Oke. menurunkan rating indeks demokrasi Indonesia. Oke, Pak Yunan. Ya tadi, jadi sebuah statement atau sebuah eksperimentasi satu ide itu kan karena tadi alasannya. Jadi hukum itu kan ada tujuannya, yaitu mencapai satu nilai, menyelesaikan satu persoalan. Ya sekarang kan ada ITE, ada undang-undang terorisme dan lain sebagainya. Tapi realitas yang ada di masyarakat gimana? Sekarang ini eskalasi hoax itu, terutama menjelang politik ini kan luar biasa. Itu sama-sama diakui lah. Bahwa tidak semuanya dimensi, ada tadi yang dimensi macam-macam tapi yang dimensi ketakutan itu kita melihat itu perkembangannya luar biasa gitu loh. Nah, sekarang yang tadi itu ya kan kita mencoba mencari solusi gitu loh. Bahwa wacana yang dilemparkan oleh Pak Wiranto seperti itu ya sama-sama mari kita pikirkan gitu. Tapi agar wacana itu tidak bisa ya sekarang kita pikirkan justru tujuannya tadi. Tujuannya adalah mari kita tidak menyebarkan hoax. Mari kita tidak menyebarkan ketakutan. Mari pemilu ini kita jalankan tanpa ketakutan karena namanya juga party election itu kan pesta demokrasi. Iya. Tapi bukankah kemudian ketika ini anggap ibaratnya ini kerannya udah dibuka, sekarang sudah diperbolehkan, ada idenya begini, silakan digunakan untuk menggunakan pasal ini. Kan pasti ada yang akan tergoda untuk menggunakan pasal ini dan menerapkan ini dan itu rawan sekali. Iya. Kan saya kira semua juga tahu kalau namanya hukum itu kan diuji oleh banyak pihak, ya kan. Layernya aja pertama aja penyelidikan. Nah polisi sudah bagaimana dia memahami bahwa memang hoax yang punya dimensi gimana. Karena hoax itu juga bisa disebarkan oleh teroris. Ya kan? Jangan dikira bukan hanya masyarakat biasa. Banyak sekali itu teroris-teroris itu juga menyebarkan hoax. Tadi misalnya satu contoh. Kalau sebuah di pesawat saya katakan ini akan ada bom. Ya kan? Dan kemudian yang menyebarkan itu juga ada linknya ke teroris. Itu tidak bisa masuk ditarik ke pasal teroris juga. Karena itu ada unsur ketakutan, ya kan? Nah, juga tadi saya katakan ya. Jadi ada elemen-elemen seperti itu kan yang bisa kira-kira dimungkinkan untuk ditafsirkan. Nah, jadi penyelidikan nanti masih diperdebatkan penyelidikan saya kira beliau sudah fase ya. Nanti di pengadilan masih diuji lagi dan ini kan undang-undang banyak di situ ya. Tapi kalau memang artinya kemungkinan untuk digunakan ya silahkan diinterpretasikan kan gitu. Pak Wiranto kan melempar satu wacana itu gitu. Artinya sudah membolehkan. Ya beda lah dengan misalnya instruksi Menko Polhukam nomor sekian agar digunakan. Ini kan beda. Tapi membolehkan berarti. Ya bisa. Oke, bisa. Disitulah kemudian yang menjadi Jadi abu-abu nih sebenarnya masing-masing. Disitulah yang kemudian menjadi hal yang blunder menurut saya. Pada posisi dia nampak tidak menguasai, tidak paham dengan definisi yang sudah strict gitu, masuk ke wilayah itu. Itu menjadi kontroversi yang luar biasa dan ditangkap oleh masyarakat. Ini kok pemerintah nakut-nakuti kami. Situ kan punya kekuasaan. Situ punya power, punya senjata, punya upaya Ya saya kira yang nggak nyebar hoax ya nggak takut lah. Yang takut itu kan yang nyebar hoax yang menakut-nakuti tadi udah pasti takut gitu kan. Kalau yang nggak menyebar ya santai-santai aja. Dan hoax tadi saya katakan bahwa hoax itu ada yang disebar juga ada misalnya teroris memanfaatkan dengan menyebar hoax, ya kan? Karena memang tujuannya kan sama.
Tadi katakanlah di TPS ini ada bom, misalnya katakan gitu. Kemudian yang menyebarnya ada kaitannya dengan teroris, karena ideologi terorisme itu anti demokrasi dan nggak suka juga dengan pemilu. Nah, apakah itu tidak bisa ditafsirkan ke arah itu? Ya kan? Artinya itu kemungkinan tafsir itu saya kira masih ada. Tapi gitu. kemudian polisi ini Pak Dedi sudah menyampaikan Kabid Penum Kabiro Penerangan Kabiro Penmas penyebar hoax harus teridentifikasi bahwa dia jaringan teroris untuk penerapan undang-undang terorisme. Mas? Iya, kalau kemudian dia latar belakangnya ada profiling lo teroris. Profiling. Ya kan. Dan itu biasanya juga sudah datanya ada. Yang gitu bersangkutannya itu diteliti benar-benar. Motifnya, bentuk intimidasi psikologisnya itu sudah jelas kerja-kerja kerangka selama ini. Enggak asal misalnya melakukan hoax langsung kena undang teroris, nggak begitu, nggak bisa begitu. Nah, yang masyarakat tangkap, yang saya tangkap, Pak Wiranto karena yang ditangkap dari kalimatnya, keumuman kalimatnya seperti itu. Nah, ini yang berbahaya. Justru harusnya hormati saja penegak hukum yang selama ini ada. Polisi sudah bekerja kalau ada tindak pidana, kalau ada ancaman, ya pakai sesuai undang-undang yang ada. Jangan kemudian berkreasi seolah-olah kreasinya bagus, tapi malah blunder gitu. Ya nggak apa-apa kalau seperti beliau menangkapnya seperti itu, polisi juga punya tafsir. Tapi saya kira masyarakat yang anti hoax ya tidak sepenuhnya, tidak terlalu pusing dengan wacana itu. Artinya kalau ada upaya untuk menekan hoax, yang baik itu dimensinya untuk tadi terutama yang menyebarkan ketakutan, saya kira menangkap pesan-pesan wacana-wacana dan ide ini kan juga istilahnya tujuannya adalah untuk menyetop hoax yang berdimensi menakutkan tadi. Undang-undang itu disusun dengan maksud dan tujuan yang jelas dan spesifik. Saya pikir para penyusunnya masih banyak hidup dari DPR selama ini. Iya. Mereka apa sih maksud dan tujuannya? Di mana wilayah ada terorganisir dan lain-lain jelas itu. Nah, bahkan Mafindo, masyarakat anti hoax yang selama ini bekerja luar biasa untuk anti hoax, keberatan dengan penggunaan pasal undang-undang terorisme. Apalagi masyarakat sipil, apalagi aktor-aktor politik. Tadi dibilang misalnya, ini ada aktor politik yang dia nyebarin sesuatu, padahal dia nggak punya latar belakang terorisme. Dia nggak punya niat juga untuk menakut-nakuti warga. Tapi karena ucapannya mungkin dianggap berdampak pada warga, karena undang teroris disebut teroris. Padahal dia hanya aktor politik. Itu bisa berbahaya dalam konteks demokrasi. Oke, Pak Yunan. Ya silakan. Kan nanti akhirnya kan tetap mekanisme bekerjanya hukum kan dari penyidikan ini gitu. Tapi maksudnya intinya adalah jangan para politisi itu berperilaku kayak teroris, nakut-nakutin gitu loh. Ya, message-nya itu seperti itu yang disampaikan Pak Wiranto. Atau ini jangan-jangan bluff aja jangan-jangan ini untuk nembak beberapa orang yang emang udah dilihat diincar. Bisa aja maksudnya. Saya nggak tahu. Yang penting terlihat di depan publik. Saya nggak tahu, tapi itu kan konteksnya dia apel gabungan ya. Kalau tadi Bapak bilang lihat konteks itu apel gabungan. Wiranto bicara di depan puluhan ribu aparat. Ada TNI, ada kepolisian. Enggak, wacananya bukan pas apel gabungan. Iya, Itu pas rapat. Pas diulang. Jadi kita mendengarkan laporan. Jadi Pak Wiranto, Menko Polhukam itu punya desk khusus pemilu. Dan di situ semua elemen kita kumpulkan kan. Maksudnya apa? Karena kita mengkoordinasi sebagai peran pemerintah agar pemilu itu berjalan dengan lancar. Maka kita lihat aspek keamanannya, aspek logistiknya, aspek penyelenggaraannya. Itu semua kita lihat gitu. Nah, ketika laporan soal keamanan ini kok ini hoax yang bersifat menakutkan ini kok eskalasinya tinggi gitu. Dan itu ada yang sifatnya dari para pendukung, tapi juga ada tokoh-tokoh yang memang menyebar tadi statement-statement yang itu nggak sama sekali nggak ada faktanya gitu. Dan masyarakat ada yang takut. Takutnya dari mana? Ya tadi laporan-laporan, bahkan ada yang mau pergi dan lain sebagainya itu kan ketakutan bahwa pemilu itu bukan lagi seperti ajang untuk memilih pemimpin yang ini, tapi kok menjadi sebuah sebuah wadah, sebuah event yang menakutkan bagi kelompok masyarakat tertentu gitu. Oke, Mas Yusuf. Bahkan kalaupun ini andai kata dalam konteks pelanggaran pemilu, itu sudah ada ancaman sanksinya di Undang-Undang Pemilu. Iya. Dan itu kemudian ada kalau kemudian ini di blend gitu ya, ada Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang ITE, terus digoyang dengan Undang Teroris, malah jangan-jangan ini membuat kita jadi bingung. Disinilah fungsi pemerintah harusnya nggak membuat bingung. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung pada malam hari ini. Kita lihat nanti bagaimana karena pemilu sekarang kurang dari 30 hari lagi. Kita lihat seperti apa. Mas Isnu, terima kasih Pak Yunan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak. CNN Indonesia Prime News segera kembali.